Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Salsabiasanisi Anita Putri dengan NIM 44452500007. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis data menggunakan RStudio dengan fokus pada pembuatan box plot dan uji ANOVA. Di video ini kita akan bahas mulai dari pengolahan data, analisis deskriptif, uji asumsi, sampai interpretasi hasil. Sebelum masuk ke coding, saya jelaskan sedikit tentang ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok. Kenapa ini penting? Karena dalam penelitian kita tidak cukup hanya melihat perbedaan secara visual, tapi juga harus dibuktikan secara statistik apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Untuk analisis ini kita menggunakan RStudio, yaitu software untuk menjalankan bahasa pemrograman yang sangat membantu dalam pengolahan data dan visualisasi data. Langkah pertama, library yang dibutuhkan yaitu yang ini ya. Kita salin, lalu kita pindahkan ke RStudio. Nah, di sini kita run. Kalau misalkan kita run satu-satu, kalau ini kalau nggak bisa kita ke sini, kalau kita install di sini, kita ketik defaults, install. Setelah itu kita lakukan hal yang sama juga, kita install. Setelah lagi kita ketik wp-gpu, kita install lagi. Setelah itu kita install, kita ketik juga di sini install. Nah, tadi pas ini untuk manipulasi data, dan GGPUB untuk analisis statistik, untuk visualisasi. Nah, kalau ini baru untuk analisis statistik. Setelah itu kita bisa ambil sampel secara acak dari tiap kelompoknya. Kita salin ini, lalu kita pindahkan ke RStudio, kita run. Kalau error, kita run semua. Nah, fungsi set digunakan agar hasil random tetap konsisten. Selanjutnya kita cek dan atur aturan kelompok. Kita pindahkan lagi ke RStudio. Kita run lagi. Habis itu, ini bertujuan agar tampilan data lebih rapi dan terstruktur. Nah, perlu ada yang lupa. Kita lupa nyalin ini.
salin, lalu kita pindahkan ke RStudio. Kita run. Nah, setelah itu sebelum analisis kita lihat dulu gambaran datanya. Kita salin, kita pindahkan ke RStudio. Kita run lagi. Terus di sini kita mendapatkan rata-rata dari deviasi tiap kelompoknya. Terlihat bahwa nilai rata-ratanya berbeda, yang artinya sudah ada indikasi perbedaan antara kelompok. Kemudian kita cek apakah ada data yang menyimpang atau tidak. Sebelumnya kita salin dulu ininya. Kita pindahkan ke RStudio. Kita run lagi. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Kita salin yang identity authors. Kita salin, kita pindahkan ke RStudio. Kita run lagi. Author penting diperhatikan karena bisa mempengaruhi hasil analisis. Lalu di sini selanjutnya kita buat ininya. Kita salin dulu ininya. Lalu kita pindahkan ke RStudio. Oh iya, kamu nggak mengerti ya? Dua-duanya ya. Kita run lagi. Nah, ini visualisasi box plot. Pada box plot, garis tengah menunjukkan median, kotak menunjukkan kuartil, garis atas dan bawah menunjukkan sebaran data. Titik di luar kotak adalah author. Dari grafik ini terlihat bahwa distribusi tiap kelompoknya berbeda. Kelompok perlakuan cenderung memiliki nilai lebih tinggi dibanding kontrol. Sebelum ANOVA, kita akan memenuhi beberapa asumsi. Nah, kita salin dulu ininya. Kita salin, kita ke RStudio. Lalu kita run. Terus kita salin juga yang ini. Kita pindahkan lagi ke RStudio. Kita run lagi. Nah, jika p-value lebih dari 0,05, data dianggap normal. Kedua, uji homogenitas varians. Kita salin yang ini, lalu kita pindahkan ke RStudio. Kita run lagi. Nah, jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok homogen. Nah, setelah asumsi terpenuhi, kita lakukan uji ANOVA. Sebelumnya kita salin dulu yang ini. Kita pindahkan ke RStudio lagi. Kita run. Nah,
maaf ada gangguan. Nah, terus kita dari sini kita ke sini, kita salin. Belum kesalin semua ya. Kita pindahkan ke RStudio lagi, kita run. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini. Nah, kita salin yang ini, kita pindahkan ke RStudio lagi, kita run lagi. Nah, interpretasinya value-nya lebih kurang dari 0,05, ada perbedaan signifikan. Kalau value-nya lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan signifikan. Nah, jika hasil signifikan, kita lanjut ke uji perbandingan antar kelompok. Kita salin ini, terus kita pindahkan lagi ke RStudio, kita run lagi. Ini digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Nah, lalu kita ini belum terakhir. Nah, ini kan untuk visualisasinya. Kita salin, kita pindahkan ke RStudio, kita run lagi. Nah, ini untuk hasilnya. Terus kita balik lagi ke sini, kan 0,26. Nah, terakhir kita salin yang ininya. Kita balik ke RStudio, kita run lagi. Nah, ini data dari hasil dari semuanya. Sebagai kesimpulan, langkah analisis ANOVA meliputi statistik deskriptif, deteksi outer, uji normalitas, uji homogenitas, uji ANOVA, uji lanjutan. Dari seluruh proses ini, kita bisa memahami apakah terdapat perbedaan nyata antar kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.